Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Koma Laksmi Arsyusanti, NIM 1817051017. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi rasio solvabilitas. Nah, adapun 3 subbab yang kami bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama membahas mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat dari rasio solvabilitas. Yang kedua membahas mengenai jenis-jenis rasio solvabilitas. Dan yang terakhir membahas mengenai pengukuran dari rasio solvabilitas. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, materi pertama mengenai pengertian akan dijelaskan oleh saya sendiri. Setiap operasi perusahaan memiliki berbagai kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan dana, agar suatu perusahaan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, dana tersebut harus selalu tersedia dalam jumlah tertentu, karena dana selalu dibutuhkan untuk menutupi sebagian ataupun keseluruhan biaya, baik itu dana jangka pendek maupun dana jangka panjang. Nah, dana ini juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekspansi ataupun investasi perusahaan. Nah, oleh karena itu, yang bertugas atau berperan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah manajemen keuangan. Dalam praktiknya, pendanaan suatu perusahaan bersumber pada modal sendiri dan juga pinjaman dari bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Nah, mengingat bahwa kedua sumber dana tersebut memiliki kelebihan ataupun kekurangannya masing-masing, maka perlu disiasati agar dapat saling menunjang satu sama lain. Caranya yaitu dengan melakukan kombinasi dari masing-masing sumber dana. Besarnya penggunaan masing-masing sumber dana harus dipertimbangkan agar tidak membebani perusahaan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dengan kata lain, penggunaan dana pinjaman harus dibatasi. Kombinasi kedua sumber dana tersebut dikenal dengan rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Nah, adapun menurut Fred Watson, rasio solvabilitas ini memiliki beberapa implikasi, yaitu yang pertama, kreditur mengharapkan ekuitas sebagai margin keamanan. Artinya, jika pemilik memiliki dana yang kecil sebagai modal, resiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditur. Yang kedua, dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik memperoleh manfaat berupa dipertahankannya penguasaan atau pengendalian perusahaan. Yang ketiga, bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarkannya, pengembalian kepada pemilik diperbesar. Dalam praktiknya, apabila hasil perhitungan ternyata rasio solvabilitas tinggi, maka berdampak timbulnya risiko kerugian yang tinggi, tetapi juga memiliki kesempatan laba yang besar. Sebaliknya, apabila rasio solvabilitas rendah, maka dampak yang ditimbulkan kerugian yang rendah, terutama pada saat perekonomian sedang turun. Nah, ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian atau return pada saat perekonomian sedang tinggi. Oleh karena itu, manajer keuanganlah yang dituntut untuk mengelola rasio solvabilitas dengan baik sehingga mampu menyeimbangkan pengembalian tinggi dengan tingkat rasio yang dihadapi. Nah, dalam pengukuran rasio solvabilitas ini menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama dengan mengukur rasio-rasio neraca dan sejauh mana pinjaman digunakan untuk permodalan. Yang kedua, pendekatan melalui rasio laba rugi. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai pengertian rasio solvabilitas. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Putri Neatani, NIM 18170511057 sebagai penyaji. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari rasio solvabilitas. Nah, sebelum kita memilih menggunakan modal sendiri atau modal dari pinjaman, harus selalu menggunakan beberapa perhitungan. Seperti yang kita ketahui, bahwa penggunaan modal sendiri atau dari pinjaman akan memberikan dampak tertentu bagi perusahaan. Oleh karena itu, pihak manajemen harus pandai mengatur rasio kedua modal tersebut. Karena pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun, semua itu tergantung dari kebijakan perusahaan yang dari tujuan perusahaan keseluruhan. Nah,
Adapun beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio solvabilitas yang pertama yaitu untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khusus, aktiva tetap dengan modal. Yang keempat yaitu untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima yaitu untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam yaitu untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang ketujuh yaitu menilai berapa dana pinjaman yang akan segera ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki, dan yang kedelapan yaitu tujuan lainnya. Sementara itu, manfaat rasio solvabilitas adalah yang pertama, untuk menganalisis kemampuan atau posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga, untuk mengetahui analisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya, aktiva tetap, dan modal. Yang keempat, untuk mengetahui menganalisis seberapa aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima, untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam yaitu untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang ketujuh yaitu untuk mengetahui berapa dana pinjaman yang akan segera ditagih dan terdapat sekian kalinya modal sendiri. Dan yang terakhir 8 yaitu manfaat lainnya. Intinya adalah dengan analisis rasio solvabilitas, perusahaan akan mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman, serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Nah, setelah diketahui manajemen keuangan dapat diambil kebijakan yang dianggap perlu guna menyeimbangkan penggunaan modal. Akhirnya, dari rasio ini, kinerja manajemen selama ini akan terlihat apakah sesuai tujuan perusahaan atau tidak. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas mengenai jenis rasio solvabilitas, di mana dalam praktiknya ada beberapa jenis rasio solvabilitas yang digunakan oleh perusahaan. Di antaranya ada debt to asset ratio, debt to equity ratio, long-term debt to equity ratio, renewable asset debt coverage, current liabilities to net worth, term interest earned, dan fixed charge coverage. Urutan pertama itu ada debt ratio, di mana merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Rumus dari debt to asset ratio ini, total debt dibagi dengan total aset. Yang kedua ada debt to equity ratio, di mana merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Nah, rumus dari debt to equity ratio ini itu digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sekaligus, di mana rumusnya total utang dibagi ekuitas. Dan yang ketiga itu long term debt to equity ratio, merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Rumus dari long term debt to equity ratio ini adalah long term debt dibagi equity. Yang keempat, term interest earned, di mana merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James C. Van Harney juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. Rumus yang digunakan adalah EBIT dibagi biaya bunga atau interest. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lulu Thohibah dengan NIM belakang 1183. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rasio solvabilitas bagian kelima, yaitu current liabilities to net worth.
Sekarang lihat definisi studi merupakan rasio antara utang lancar dengan modal sendiri. Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengetahui seberapa besar bagian dari modal sendiri yang dijadikan jaminan utang lancar, yaitu times interest earned. Menurut Jeffrey Weston, times interest earned adalah rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Sedangkan menurut James C. Van Helm, sebagian kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga seperti coverage ratio. Rasio ini digunakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan biaya bunga yang dikeluarkan. Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak. Selanjutnya, jenis kompensasi probabilitas yang terakhir yaitu fixed charge coverage, yaitu atau biasa disebut lingkup biaya tetap, yaitu rasio yang menyerupai times interest earned ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa. Perkenalkan, nama saya Nigusti Ayunila Sucianyani, NIM 18170511105. Saya akan menjelaskan materi mengenai hasil pengukuran dalam rasio solvabilitas. Nah, pada slide telah ditampilkan contoh pengukuran dalam rasio solvabilitas. Dari pengukuran rasio solvabilitas tersebut, kita dapat mengetahui kondisi dan posisi suatu perusahaan. Sebagai contoh, misalnya yang pertama yaitu ada debt to asset ratio. Debt to asset ratio pada tahun 2005 adalah sebesar 49%, dan pada tahun 2006 adalah sebesar 48%. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2005, aset perusahaan sebanyak 49% dibiayai oleh utang, sedangkan sisanya sebesar 51% dibiayai oleh modal dari pemegang saham. Begitu juga untuk tahun 2006, di mana debt to asset ratio-nya adalah sebesar 48%, artinya aset perusahaan sebanyak 48% dibiayai oleh utang, sedangkan sisanya yaitu sebesar 52% dibiayai oleh modal dari pemegang saham. Dan jika dibandingkan dengan rata-rata standar industri yaitu sebesar 35%, maka kondisi perusahaan pada tahun 2005 dan tahun 2006 masih dapat dikatakan kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Karena aktiva perusahaan lebih banyak dibiayai oleh utang melebihi rata-rata industri. Kemudian yang kedua ada debt to equity ratio. Debt to equity ratio pada tahun 2005 adalah sebesar 91%, dan pada tahun 2006 adalah sebesar 90%. Ini artinya pada tahun 2005, kreditur menyediakan Rp91 untuk setiap Rp100 yang disediakan oleh pemegang saham. Artinya, perusahaan dibiayai sebesar 90% dari hutang. Begitu juga untuk tahun 2006, perusahaan dibiayai oleh hutang sebesar 90%. Dan jika dibandingkan dengan rata-rata standar industri yaitu sebesar 80%, kondisi perusahaan pada tahun 2005 dan tahun 2006 masih dapat dikatakan kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Kemudian yang ketiga ada long-term debt to equity ratio. Long-term debt to equity ratio pada tahun 2005 adalah sebesar 58%. Kemudian pada tahun 2006 adalah sebesar 55%. Artinya, pada tahun 2005, sebesar 58% bagian dari modal sendiri dijadikan sebagai jaminan untuk utang jangka panjang. Begitu juga untuk tahun 2006, sebesar 55% bagian dari modal sendiri dijadikan jaminan untuk utang jangka panjang. Jadi semakin besar bagian dari modal sendiri yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang jangka panjang, maka kondisi perusahaan semakin kurang baik dan risiko perusahaan semakin tinggi. Selanjutnya yang keempat ada time interest earned. Time interest earned pada tahun 2005 adalah sebesar 10 kali, dan pada tahun 2006 adalah sebesar 7,6 kali. Ini artinya pada tahun 2005, biaya bunga perusahaan dapat ditutupi dengan 10 kali laba sebelum bunga dan sebelum pajak. Begitu juga untuk tahun 2006, di mana time interest earned-nya adalah sebesar 7,6 kali, artinya biaya bunga dapat ditutupi dengan 7,6 kali laba sebelum bunga dan sebelum pajak.
Dan jika dibandingkan dengan rata-rata standar industri yaitu sebesar 10 kali, maka kondisi perusahaan pada tahun 2005 dapat dikatakan cukup baik karena sama dengan rata-rata standar industri. Sedangkan pada tahun 2006, kondisi perusahaan masih dikatakan kurang baik karena berada di bawah rata-rata industri. Hal ini nantinya dapat menyulitkan perusahaan dalam mencari pinjaman baru di kemudian hari. Jadi semakin besar kemampuan perusahaan untuk menutupi biaya bunga, maka semakin baik kondisi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada fixed charge coverage. Fixed charge coverage pada tahun 2005 adalah sebesar 8,5 kali dan pada tahun 2006 adalah sebesar 12 kali. Dan jika dibandingkan dengan rata-rata standar industri yaitu sebesar 10 kali, maka kondisi perusahaan pada tahun 2005 masih berada di bawah rata-rata industri dan kondisi perusahaan dikatakan kurang baik. Sedangkan pada tahun 2006, kondisi perusahaan dapat dikatakan sudah cukup baik karena berada di atas rata-rata industri. Hal ini nantinya akan memudahkan perusahaan dalam memperoleh pinjaman baru di kemudian hari. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Itulah tadi pembahasan mengenai rasio solvabilitas dari kelompok kami. Di sini saya selaku perwakilan kelompok, mohon maaf apabila ada salah kata pada saat penyampaian tadi. Dan di sini kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata kami tutup dengan para mesanati.